Sidang ijazah Jokowi yang diduga palsu. Jokowi, mantan Presiden RI ke-7, kekuatannya dipertaruhkan dalam sidang ini. Posisi saat ini adalah sebagai rakyat biasa yang masih bisa meletakkan loyalisnya pada pemerintahan Prabowo Gibran. Namun secara de jure sudah tidak lagi memiliki kekuasaan absolut terhadap pemerintahan di Indonesia. Pada saat dia masih menduduki jabatan presiden, kekuatannya begitu dahsyat terhadap sidang ijazah palsu yang sudah terjadi 3 kali. Semuanya dimentahkan, justru sebaliknya sang penggugat dapat dipenjarakan. Walaupun saat ini sudah tidak menjabat sebagai presiden, dia masih mendapat posisi strategis di pemerintahan Kabinet Merah Putih. Saat sidang tentang dugaan ijazah palsunya, dia mendapat tugas mewakili pemerintah Indonesia untuk melayat Paus Fransiskus di Vatikan. Padahal bila dilihat dari kepantasan, di sini ada pimpinan umat Katolik di Kementerian Agama atau Keuskupan di Indonesia. Apakah ini penyelamatan atau kebetulan? Entahlah, itu urusan pemerintah dengan Jokowi. Dapat dilihat posisi Jokowi masih dianggap penting di dalam kabinet, sehingga pada saat ada sidang ijazah Jokowi yang diduga palsu, Jokowi malah tidak hadir. Ada beberapa anggapan terhadap ketidakhadiran Jokowi. Yang pertama, Jokowi menganggap sidang tersebut tidak penting. Yang kedua, Jokowi minta tolong Prabowo untuk diselamatkan. Yang ketiga, Jokowi tenaga dan pikirannya masih sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dalam sidang ijazah yang diduga palsu ini, Jokowi mampu membenturkan anak bangsa melalui persidangan. Benturan ini terjadi antara rakyat 50% dan rakyat non 58% ya. Di sini maksudnya 58%, bukan 50. Kasus ijazah diduga palsu ini sudah muncul sejak tahun 2022 ketika Jokowi masih menjadi presiden periode kedua. Sudah banyak masukan dari para elit politik yang memberikan masukan dari contoh agar tidak membuat gaduh dengan menunjukkan saja ijazah aslinya. Tapi semua masukan tersebut tidak pernah digubris. Jokowi tetap kekeh melenggang dengan keinginannya tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Di sini terlihat Jokowi itu bukan seorang negarawan, hanya mementingkan dirinya sendiri. Atau juga memang dia tidak mempunyai ijazah aslinya. Para cerdik pandai di Indonesia yang non 58% merasa tertantang. Ingin membuktikan bahwa fotokopi ijazah untuk mendaftar sebagai calon gubernur DKI dan calon presiden RI yang beredar menjadi pergunjingan di media sosial. Dibanding secara fisik, foto yang ada di ijazah Jokowi dengan foto Jokowi saat ini memang tidak ada yang klop. Karena kekuatan Jokowi masih powerful, dapat diredam pergantian titel DRS waktu sebagai wali kota Solo dan saat sebagai calon gubernur DKI dan calon presiden menjadi insinyur. Tetapi saat ini, saat dia sudah menjadi rakyat biasa, kasus ini muncul lagi. Titel DRS menjadi insinyur tentunya ada skenario yang membuat dari orang yang mengetahui seluk-beluk UGM.
dan pernah berkuasa di UGM. Atas jasanya Jokowi memberikan jabatan selevel menteri. Nah, silahkan deh cari orang yang menjadi menteri di era Jokowi dan di era Prabowo sebagai menteri pilihan Jokowi. Orang yang membuat skenario ini terus mengikuti perkembangan di media sosial. Analis digital forensik yang dilakukan oleh Dr. Rismond menemukan hal-hal yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi tulisannya jenis hurufnya lahir sebelum waktunya. Foto yang ada pada fotokopi ijazah tidak klop atau tidak match dengan foto Jokowi. Ada info yang disebar di media sosial keluar dari seorang guru besar UGM bidang hukum yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi pernah ada namun hilang. Saat ini sudah dicetak ulang ijazah tersebut. Apa seperti ini? Apa seperti itu mekanismenya membuat ijazah baru? Tidak beberapa lama ada netizen yang mengupload ijazah Jokowi yang baru dengan dibubui materai. Pembubuhan materai ini juga menjadi bahan olok-olok oleh netizen. Netizen yang mengupload ijazah tersebut ternyata adalah kader dari PSI. Roy Suryo adalah alumni UGM. Dia melakukan analisis digital forensik pada foto yang ada pada ijazah yang baru diupload oleh kader PSI. Hasilnya foto tersebut tidak match dengan Jokowi, tapi match dengan sepupunya yang bernama Dumatno Heru Purnomo ya. Kemudian mudah-mudahan bisa diterima sebagai bukti dalam sidang ijazah Jokowi yang diduga palsu. Biasanya orang yang sudah pensiun dari jabatannya akan ditinggal oleh mantan anak buahnya. Namun berbeda dengan Jokowi, dia masih disambangi oleh presiden terpilih, para menteri yang dipilih Jokowi saat ini. Para menteri ada yang memanggil bos kepada Jokowi. Begitu loyal mereka sama Jokowi. Padahal mereka banyak terjerat kasus. Contohnya masalah pagar laut yang sekarang ini adem. Tidak ada kegiatan yang berarti. Sedangkan kasus dugaan palsu dari ijazah Jokowi menjadi satu pertaruhan kekuatan bagi Jokowi dalam membuktikan apakah dirinya masih mempunyai pengaruh terhadap tim penegak hukum yang saat ini menyidangkan kasus ini. Masyarakat non 58% memperhatikan ini dengan seksama. Selama ini sidang kasus yang sama, Jokowi selalu di atas angin karena dia masih menjabat sebagai Presiden RI. Jokowi tentunya sudah melakukan kajian hitungan untung rugi bila masuk ke ranah hukum. Tentunya semua upaya dikerahkan agar kasus ini dimenangkannya. Jokowi masih mempunyai dukungan finansial yang kuat. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Sewa pengacara, sewa tim buser, menggerakkan kader partai pendukung Kim Plus, dan memilih aparat yang menangani kasus ini adalah orang-orang yang loyal pada atasannya dan atasannya loyal dengan Jokowi. Mudah-mudahan Indonesia segera terbebas dari pejabat yang tidak tahu malu dan diganti dengan pejabat yang tahu bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat,
bukan di tangan penguasa. Selama ini penguasa mencampakkan masyarakat begitu dia dilantik menjadi pejabat tinggi.